Masih di Sportcast. Informasi dari Coach Nova bahwa tadi pagi mereka siap-siap terbang dari Doha ke Qatar. Ya. Berarti segala sesuatu sudah disiapkan oleh Coach Nova dan manajer ini ya. Iya, apalagi kan hasil dari uji coba sebelum memasuki di kick off Piala Dunia itu kan penting. Iya. Kemudian setelah selesai mereka harus berangkat ke Qatar untuk beradaptasi cuaca. Kemudian juga membuat pemain cepat recovery, itu kan penting ya, untuk lebih bisa disiplin, kemudian lebih siap di kick off nanti. Ini yang menarik Mas Erwin bahwa ketika melawan Panama itu ada dua pemain diaspora yang dimainkan di Coach Nova, terutama di sisi wing ya. Kalau nggak salah namanya adalah Eliezer Jacob ya dari Sydney, sama Matthew Baker. Matthew Baker ini selalu menjadi pilihan ya. Anda melihat progres anak ini luar biasa ya, Bang Erwin. Yang jelas kan pemain diaspora ini berada di ekosistem sepak bola yang lebih modern, lebih maju. Itu sih yang membedakan sekali dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia. Itu harus diakui sekali lagi. Itu kenyataan yang memang mungkin nggak enak untuk didengar, tapi itu faktanya seperti itu gitu kan ya. Mereka nggak heran kalau misalnya Coach Nova beberapa kali Matthew Baker selalu dimainkan gitu ya. Karena memang mungkin memang kemampuannya bisa bersaing ataupun bisa menjadi tumpuan untuk timnas U17. Dan kehadiran 4 orang pemain diaspora ini, saya pikir harusnya bisa mengangkat level permainan dari pemain-pemain yang sudah ada di U17 sebelumnya. Posisinya ini kan sama dengan posisi coach kita dulu. Back sayap. Iya, kalau saya melihat Matthew kan kemampuan kaki kirinya sangat bagus. Di saat build up, kan ketika berbicara build up itu kan tidak selalu dari kaki ke kaki, tapi bagaimana ketika ada momentum, ada ruang, ada celah, dia sesekali melakukan tendangan direct. Ini kan berpotensi sangat baik untuk counter attack. Dan visi dari seorang Matthew itulah yang dia memang layak untuk selalu mendapatkan pos di sisi sebelah kiri pertahanan kita. Gitu. Iya. Dia bisa bermain di gelandang, dia juga bisa bermain di 3 back. Ataupun 2 center back, Matthew ini sangat bisa bermain. Sangat fleksibel, kemudian menjadi menjadi poin penting pemain usia 17, tapi sudah versatile, sudah mampu dimainkan di beberapa posisi dengan stabil. Itu kan sangat membantu untuk seorang pelatih memilih dia menjadikan starter di beberapa posisi. Mas Erwin, Evandra, ini gelandang. Tugas dia berat sekali nih, ya kan? Apalagi melawan Brazil nanti, yang kita tahu memiliki centrocampista yang luar biasa kan. Saya duet dia dengan Nazril Alvaro ini, kalau nggak salah. Masih banyak pemain lain, tapi kayaknya 2 ini akan menjadi tumpuan dari Coach Nova. Ya, eksplosif ya kalau Evandra saya ngelihatnya ya. Jadi tipikal gelandang kalau zaman sekarang box to box, tapi dia juga bisa mencetak gol. Saya pikir perannya juga cukup penting ya selain goli di tim itu gitu. Jadi peran dari Evandra dan di beberapa pertandingan uji coba, di beberapa pertandingan sebelumnya termasuk di kualifikasi kan Evandra memang menjadi nyawa dari tim U17 ini gitu. Hanya saja memang jadwal pertandingan ini pasti akan menjadi sesuatu yang challenging banget ya, yang sangat menantang untuk pemain-pemain inti dan pemain-pemain yang sangat diandalkan seperti Evandra ini yang benar-benar harus dipikirkan matang-matang ya, bagaimana menurunkan pemain, bagaimana formasi, bagaimana rotasi pemain. Karena hanya 2 hari. Kalau melihat foto-foto dari pemain-pemain Zambia kelihatan sekali dengan tinggi badan yang bagus, ya kan? Mereka semua pemain domestik itu. Hanya satu yang pemain dari Spanyol, nggak salah, main di Spanyol. Dan itu kan juga sempat disampaikan juga, itu menjadi bahan evaluasi Coach Nova. Ketika bertemu dengan Panama, mereka juga memiliki postur yang sangat tinggi. Dan ini kan menjadi challenge, menjadi sebuah analisa yang penting dan mengingatkan pemain-pemain kita bahwa lawan mereka itu tinggi-tinggi. Artinya mereka juga harus memiliki style of play, memiliki karakter bermain dengan memaksimalkan kecepatan mereka, baik itu aliran bola kah, atau memaksimalkan eksplosivitas dari wing play. Itu menjadi satu hal yang sangat positif untuk para pemain-pemain kita bahwa mereka punya kecepatan. Berarti seorang Putu Panji dan Muhammad Al Ghazani harus mengantisipasi
crossing di mana penyerang-penyerang Zambia, Honduras, dan juga Brasil memiliki kecepatan dan timing yang bagus, Bung. Iya, untuk Putu Panji selain dia juga didapuk sebagai kapten kesebelasan, ketika berhadapan atau bertemu dengan pemain-pemain yang memiliki postur yang sangat tinggi, mau tidak mau tidak boleh satu lengah, kemudian juga tepat dalam mengambil keputusan apakah zonal marking atau man marking. Apalagi kalau bola-bola sweet play, bola-bola silang, pasti kan Putu Panji dan rekan-rekannya itu juga harus berani untuk berduel, minimal mengganggu. Iya, Mas Irwin. Iya. Piala Dunia ini jadi setahun sekali kan? Rencana 2 tahun. Setahun sekali. Setahun sekali. Setelah 2 tahun jadi setahun. Ini ada konsekuensinya buat materi pemain yang harus terbina. Berarti kita mengantisipasi nggak ini? Atau kitanya, ya sudah, banyak pemain-pemain yang ada saja. Kan berarti kita harus kesiapkan juga. Dari SSB kita, dari EPA mungkin juga. Gimana, Bu? Kalau saya melihatnya ini adalah upaya pemaksaan dari FIFA untuk negara-negara semakin giat memproduksi pemain. Karena idealnya tim yang sekarang ini nggak dipakai lagi di Piala Dunia tahun depan. Lupakan tim sekarang, karena harusnya tim yang di bawahnya lagi. Dan itu akan tercipta kalau ekosistem sepak bolanya itu sudah berjalan dengan lancar, kompetisinya sudah ada, pembibitan pemainnya juga sudah lancar. Nah, yang menjadi PR setelah lolos di Piala Dunia U17 ini, bagaimana dengan tahun depan, bagaimana dengan tahun sebelumnya, apakah sudah ada pemainnya, itu kan menjadi PR, karena sekali lagi bahwa regulasi yang berubah menjadi setahun sekali ini adalah upaya pemaksaan dalam tanda kutip untuk hal yang positif, supaya produksi pemain itu tetap ada gitu. Ini pertanyaan ke coach ini, karena dia langsung bersentuhan dengan pemain-pemain usia dini. Dalam beberapa bulan terakhir itu ada beberapa pemain kami, siswa kami itu juga mendapatkan kesempatan untuk seleksi, terutama siswa-siswa yang punya kelahiran di 2010. Infonya adalah untuk Piala Asia 2027. Nah, harapan saya pemain inilah nanti yang menjadi cikal bakal menjadi penerus di World Cup U17. Walaupun nanti 2010 atau 2009 gitu. Karena usianya 15 atau 16 tahun, punya waktu rentang 2 tahun untuk dipersiapkan ke Piala Dunia U17 ini. Ada proses untuk yang sudah dilakukan dalam melakukan seleksi. Iya. Ya kita berasumsi bahwa negara lain, even itu Zambia yang mungkin kita anggap negara Afrika, mereka memiliki roda kompetisi usia dininya sangat cukup terorganisir, mungkin. Iya, bahkan kalau kita bahas Zambia, Honduras pun itu pemain-pemainnya sekarang ada yang dari Braga, ada yang bermain di Amerika, ada yang main di Dallas, ada yang main di Deportivo La Coruña, Spanyol. Iya, jadi pemain-pemain dari Honduras pun juga sudah ada yang bermain di luar negeri, diasporanya juga ada gitu. Cuma kan memang seperti itu, kalau Zambia ya Afrika pemain-pemainnya juga sangat melimpah, dan ternyata mereka kompetisinya juga lumayan rapi. Yang harus diingat kan bagaimana untuk meneruskan kesuksesan U17 ini tembus ke Piala Dunia, itu kan yang nggak mudah gitu, Bang Boy. Dan diharapkan juga U17 ini kan bisa menjadi tonggak untuk menciptakan generasi emas ya. Karena kan memang tidak mudah untuk bisa menciptakan generasi emas. Belgia memiliki generasi emas tapi memang nggak juara Piala Dunia juga gitu loh. Artinya ini momentum yang bagus, dengan skuadnya Kusnova bisa lolos ke Piala Dunia U17. Artinya juga harus ada pembangunan pemain-pemain usia muda, usia dini di kelompok usianya masing-masing. Kalau memang harus start dari 12 tahun, kenapa tidak? Dengan long term mereka akan semakin kuat dalam pemahaman taktikal, mereka juga akan bagus dalam memiliki stamina untuk bisa memaksimalkan kinerja taktikal dari pelatih. Karena membangun sepak bola kan tidak bisa pendek, perlu proses panjang, karena anak kan investasi. Alumni U17 Brazil sekarang ada di Chelsea ya? Yang kecil-kecil lincah itu. Estevao. Itu U17. Uzbekistan ada yang di MCT. Main di Indonesia juga. Kemudian ada yang alumni Piala Dunia kita di Barcelona. Yang saya tahu yang di Inggris, bek kirinya Arsenal, Martin Lewis Kelly itu main di U17 waktu main di Jakarta. Itu ada sekarang di Arsenal. Udah masuk tim utama.
Jadi ini pasti ada. Ini adalah sebenarnya proses pembentukan pemain. Nanti dia di U23 dia semakin matang, tetapi di U17 ya berarti federasi Barcelona Kubarsi. Back tengahnya. Udah masuk tim utamanya Barcelona. Iya, makanya kita federasi nggak boleh main-main dengan kelompok umur 17. Iya. Karena jualan kan. Betul. Jadi mengharap para pemain kita, adik-adik kita di Piala Dunia ini mereka harus bisa menampilkan performa yang terbaik, dan saya yakin banyak talent scout yang hadir di sana untuk melihat potensi mereka. Pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Target Coach Nova lolos ke fase berikutnya. Ya kan, fase gugur. Anda juga sama optimis? Singkat saja. Harus optimis bahwa mereka bisa lolos. Asal kita menang lawan Zambia. Ya, start awal harus positif. Baru nanti kalkulasinya lawan Brasil. Lolos seri lawan Zambia, oke. Kalah lawan Brasil, menang lawan Honduras. Oke. Thank you. Karena ada peringkat 3 terbaik 8 negara. 2 terbaik langsung lolos. Peringkat 3 ada 8 negara. Semoga Coach Nova targetnya mencapai sasaran. Amin. Dan saya berharap semua fans tim nasional tanggal 4 kita mendukung. Dan ada siaran langsung juga kan, Indonesia melawan Zambia. Sampai di sini Sportcast. Terima kasih Coach. Sama-sama. Terima kasih Erwin. Baik. Kita akan jumpa lagi minggu depan.